Bawa-bawa Andrea Dovizioso, Fabio Quartararo kritik tajam Yamaha di MotoGP 2025. Fabio Quartararo melempar kritik tajam kepada timnya, yakni Monster Energy Yamaha. Dia pun turut membawa nama legenda MotoGP Andrea Dovizioso. Menurut El Diablo, julukan Fabio Quartararo Yamaha tidak bisa memaksimalkan peran Andrea Dovizioso. Alhasil Yamaha kini tengah terpuruk. Fabio Quartararo meraih hasil minor di MotoGP Aragon 2025. Pembalap asal Prancis itu gagal finish usai terjatuh pada balapan utama yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon pada Minggu 8 Juni 2025. Setelah menjalani seri balapan ke-8 itu, Fabio Quartararo dan para rider lainnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan tes pada Senin 9 Juni 2025. Pada tes tersebut, El Diablo finish posisi ke-7 dan catatan waktu 1 menit 46,427 detik. Fabio Quartararo masih belum puas dengan kinerja Yamaha. Meski mencatatkan hasil cukup positif, champion MotoGP 2021 itu bahkan cukup geram karena tim pabrikan asal Jepang tersebut tidak banyak memanfaatkan sosok Dovizioso yang merupakan pembalap penguji mereka. Pasalnya, Fabio Quartararo menyebut Dovizioso merupakan sosok yang cerdas. Buktinya, mantan pembalap MotoGP itu langsung memahami apa yang menjadi kekurangan dari motor Yamaha YZR M1 saat ini. Cara dia menjelaskan sesuatu, informasi yang dia berikan kepada para teknisi. Dia tahu persis apa yang terjadi pada motor, kata Fabio Quartararo dilansir dari Crash.net. Ini sangat penting bagi para teknisi. Saya merasakan getaran dengan jelas, tapi itu tidak terlihat di data. Tapi Andrea Dovizioso bisa mengetahuinya, sambung Fabio Quartararo. El Diablo merasakan bahwa seharusnya Yamaha bisa lebih memanfaatkan sosok Dovizioso, khususnya dalam hal teknis, karena dengan pengamatan cerdik yang dimilikinya akan sangat membantu pekerjaan teknis Yamaha dalam meningkatkan performa motornya. Para teknisi hanya melihat data, jadi komunikasi antara pembalap dan insinyur sangat penting. Kalau balapannya di Eropa dan dia bisa datang, itu akan sangat membantu. Tapi belum cukup memanfaatkan dia. Tim harus memberikan dia kesempatan untuk terlibat lebih dalam di sesi teknis, ugas Fabio Quartararo. Valentino Rossi janjikan Bagnaia bonus besar jika bisa kalahkan Marc Marquez di MotoGP Italia 2025. Francesco Bagnaia siap memanfaatkan balapan kandang di MotoGP Italia 2025 untuk meraih kemenangan. MotoGP Italia 2025 menjadi kandang bagi para rider Italia, terutama bagi Francesco Bagnaia. Pecco pun siap memberikan perlawanan dan tidak akan membiarkan Marc Marquez menang di Mugello. Terkhusus Bagnaia, legenda MotoGP Valentino Rossi siap memberikan bonus besar jika Pecco mampu mengalahkan Marc Marquez. Berbicara soal balapan kandang, Marc Marquez telah memanfaatkan dua balapan kandangnya, yakni di Jerez dan Barcelona, untuk memperkokoh dominasinya. Kini giliran Pecco Bagnaia memasuki wilayahnya sendiri. Ia datang dengan performa yang kembali membaik, tepat pada waktunya. Setelah awal musim yang penuh tekanan dan kekalahan beruntun dari rekan setimnya, Bagnaia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di Aragon. Hanya terpaut 3 detik dari kemenangan di salah satu sirkuit paling menuntut dalam kalender MotoGP. Penampilannya kali ini bukan karena kesalahan Marc Marquez, tetapi berkat lonjakan teknis dan mental yang signifikan. Bagnaia mengubah sistem pengeremannya, keputusan yang ia sebut sebagai titik balik. Itu mengubah segalanya bagi saya. Perasaan itu kembali, kepercayaan diri saya juga kembali, ujar Pecco Bagnaia. Klik ini ditambah dengan peningkatan teknis yang dilakukan Ducati pada MotoGP 2025 sepanjang musim bisa menjadi awal dari upaya perebutan kembali gelar juara. Ketertinggalan di klasemen masih cukup besar, terpaut 93 poin dari Marc Marquez.
Namun dengan 14 balapan tersisa, segalanya masih mungkin terjadi. Matt Oakley, pengamat senior MotoGP, tak menutupi optimisnya. Untuk pertama kalinya musim ini saya pikir Bagnaia bisa mengalahkan Marc Marquez tanpa menunggu dia terjatuh. Dan Mugello menjadi tempat yang tepat untuk memulai perubahan arah. Sirkuit favorit Bagnaia, dukungan publik Italia, atmosfer yang penuh semangat, semua tanda menunjukkan momentum ada di tangannya. Tak hanya itu, ada bonus Valentino Rossi yang membuat rumor makin menarik. Kabar beredar bahwa Valentino Rossi, mentor dan pelindung Bagnaia, siap memberikan bonus sebesar $100 jika berhasil mengalahkan Marc Marquez di depan publik Tuscan. Dia akan melakukannya, kata Oakley sambil tersenyum. Meskipun bukan klausul kontrak resmi, rumor ini sangat mencerminkan semangat dari Akademi VR46. Isu yang sempat mengaitkan Bagnaia dengan kepindahan ke Yamaha pun telah ditepis. Ia masih terkait kontrak dengan Ducati hingga 2026 dan tidak memiliki alasan untuk hengkang. Ia menunggangi motor terbaik di grid, bersaing langsung dengan pembalap terhebat dekade ini. Dan kini ia yakin pertempuran yang sesungguhnya telah dimulai. Mugello bukan sekedar panggung emosional tapi juga ujian nyata. Jika Pecco mampu mengalahkan Marc Marquez secara reguler, maka ya, arah musim ini bisa berubah drastis. Dan Valentino Rossi dari balik pagar VIP-nya mungkin akan tersenyum lebar sambil mengeluarkan buku ceknya. Sudah diresmikan, Toprak Razgatlioglu gabung Yamaha Pramac MotoGP untuk musim 2026. Lalu bagaimana nasib Jack Miller? Juara dunia World Superbike 2 kali Toprak Razgatlioglu akan melakoni debut MotoGP pada 2026 bersama Yamaha dan tim Pramac Racing. Keikutsertaan di MotoGP 2026 bersama Yamaha telah dikonfirmasi. Apa yang telah lama menjadi perbincangan kini telah resmi. Juara dunia Superbike Toprak Razgatlioglu akan pindah ke MotoGP untuk musim 2026. Pembalap Turki itu telah menandatangani kontrak sebagai pembalap dengan dukungan dari pabrikan Yamaha. Kontrak pabrikan dengan direkrutnya sang super talent musim MotoGP 2026 kini resmi menghadirkan pembalap sensasional pertamanya. Sedangkan nasib untuk Jack Miller bergabung dengan tim pabrikan Yamaha Racing Team untuk musim 2025 menandai kembalinya ia ke ajang FIM Endurance World Champion setelah 8 tahun. Miller merasa kecewa dengan hasil balapan di MotoGP Perancis, terutama karena keputusan ban yang salah. Ia memulai balapan dengan ban basah namun kemudian merasa seharusnya beralih ke ban slick ketika kondisi trek mulai menggering. Jack Miller dikabarkan menerima tawaran untuk bergabung dengan Honda di World Superbike tahun 2026. Hal ini mengindikasikan kemungkinan beralihnya Jack Miller dari MotoGP ke World Superbike. Miller juga mengungkapkan ketidakpuasan terkait gaji pembalap MotoGP yang dianggap tidak seimbang dengan resiko yang dihadapi. Ia juga mengungkapkan bahwa ada pembalap baru yang hanya menerima gaji sangat kecil. Mungkin itulah alasan besar Jack Miller hengkang dari MotoGP. Jack Miller dikabarkan menerima tawaran untuk meninggalkan MotoGP dan bergabung dengan Honda World Superbike Project 2026. Dikutip dari Speedweek, di mana kontrak dia dengan Pramac Yamaha berakhir tahun ini. Jack Miller belum menghasilkan skor di 6 seri terakhir. Tetap saja, Pramac sudah menunjukkan gelagat ingin menggantikan dia atau Miguel Oliveira dengan mendatangkan Toprak Razgatlioglu. Pesan menyentuh Marc Marquez untuk Ducati usai sapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon 2025. Hal ini disampaikannya usai sapu bersih kemenangan di MotoGP Aragon 2025. Dalam seri tersebut, Marc Marquez memang tampil sempurna. Pembalap Ducati Lenovo itu pun memberikan pujian untuk kerja keras timnya di MotoGP 2025 sejauh ini.
Marc Marquez memang dominasi MotoGP 2025. Pembalap asal Spanyol tersebut saat ini berada di puncak klasemen MotoGP dengan 233 poin. Marc Marquez sudah mencatatkan 4 kali kemenangan di balapan utama. Dia juga sudah 6 kali menang di sprint race. Tak ayal, TBB Alien julukan Marc Marquez kukuh di puncak klasemen sementara MotoGP saat ini. Marc Marquez pun mengapresiasi kerja keras tim Ducati. Dia mengatakan seluruh elemen cukup solid sejauh ini. Pasalnya, mereka bisa memberikan apa yang dibutuhkan Marc Marquez sehingga dapat terus unjuk kualitas di MotoGP 2025. Saya sangat bangga dengan seluruh tim atas semua pekerjaan yang telah mereka lakukan, kata Marc Marquez dilansir dari laman Motosan. Kemenangan itu adalah yang dibutuhkan. Jika kami ingin memperjuangkan kejuaraan dunia ini di sirkuit yang menguntungkan kami tidak boleh gagal. Ini Marc Marquez bersiap mentas di seri ke-9 MotoGP 2025. Balapan yang akan berlangsung di sirkuit Mugello, Italia pada 20-22 Juni 2025. Itu akan bertajuk di MotoGP Italia 2025. Francesco Bagnaia dirumorkan pindah ke Yamaha di MotoGP 2026. Begini faktanya. Baru-baru ini Francesco Bagnaia Santer dirumorkan bakalan meninggalkan Ducati usai MotoGP 2025 berakhir. Rumor tersebut menyebut Pecco Bagnaia kesal Ducati lebih mengistimewakan Marc Marquez yang performanya di MotoGP 2025 memang jauh lebih memuaskan darinya. Yamaha terus dikaitkan dengan Pecco Bagnaia, bahkan disebut-sebut siap memberikan gaji fantastis untuk juara dunia 3 kali tersebut. Rumor itu pun sudah sampai ke telinga sang rider yang mengatakan bahwa dia masih memiliki kontrak sampai 2026 yang akan dihormatinya. Saya tak paham kenapa, karena ada kontraknya sudah ditandatangani, kata Bagnaia dilansir dari Gridotto. Saya bilang pada Anda, saya takkan keluar dari kontrak yang ku tandatangani. Itu takkan kuubah sepanjang hidup saya, tegasnya. Bagnaia menegaskan bahwa kabar itu benar-benar palsu yang sengaja disebarkan orang tanpa ada dasarnya. Saya ingin bertahan di Ducati dan Ducati ingin saya bertahan sampai kontraknya berakhir dan sampai selanjutnya. Jadi saya tak tahu kenapa saya melihat banyak postingan palsu diri saya memakai seragam biru, lanjutnya. Kendati demikian, rider asal Italia ini tidak menampik bahwa dirinya memang sedang mengalami kesulitan bersama Ducati. Benar jika saya kesulitan, tapi bukan krisis, hanya momen yang berat. Orang-orang lalu berpikir saya akan pergi, tapi itu tidak terjadi pada saya, gasnya. Bagnaia tidak akan menyerah dan terus bekerja keras untuk bisa menemukan masalah dari performanya yang menurun pada awal musim ini. Motornya tidak bekerja, jadi saya butuh solusi, dan salah satu masalahnya agar saya bisa mengerem seperti sebelumnya, yang sekarang belum normal dengan motor ini, sambungnya. Bagnaia menegaskan dirinya beberapa kali mengalami masalah performa pada awal musim, namun tetap bisa kembali kompetitif pada paruh kedua musim. Terbukti saat Bagnaia tertinggal 91 poin pada MotoGP 2022, dia masih bisa menjadi juara dunia setelah mengembalikan kedudukan pada paruh akhir musim. Kalah duel, Pedro Acosta puji habis-habisan Francesco Bagnaia usai MotoGP Aragon 2025. Pembalap KTM Red Bull Pedro Acosta sanjung habis Francesco Bagnaia usai MotoGP Aragon 2025 sebab Pedro Acosta kalah duel dalam balapan tersebut. Pedro Acosta menyebut Bagnaia sebagai sosok yang gentleman. Pasalnya Bagnaia sangat bersih dalam bertarung. Acosta dan Bagnaia berduel sengit pada awal balapan yang berlangsung di sirkuit Motorland Aragon pada hari Minggu 8 Juni 2025. Keduanya saling bertarung sengit untuk posisi ketiga pada lap kedua hingga keempat.
Namun pada akhirnya, Bagnaia berhasil keluar dari bayang-bayang Acosta dan mengamankan posisi ketiga hingga garis finish. Sementara itu, The Baby Shark, julukan Acosta, mengakhiri balapan di posisi keempat. Acosta pun mengilas balik soal duel sengitnya melawan Bagnaia. Rider berusia 21 tahun itu mengakui sulit untuk menyalip Pecco karena motornya sangat cepat. Sejujurnya, satu-satunya strategi saya hanyalah mencoba menahannya. Tapi masalahnya adalah di salah satu lap saya nyaris menabraknya dari belakang di tikungan 1 dan saya melebar. Setelah itu, saya hanya menjalani balapan saya, ujar Acosta dilansir dari Crash.net. Karena dia memang lebih cepat atau lambat dia akan menyalip saya dan menjauh karena mereka lebih cepat 0,2 detik per lap dibandingkan saya. Tutup Pedro Acosta. Sikut Marc Marquez sampai terlempar dari posisi terdepan saat sprint race. Pedro Acosta klarifikasi. Pebalap Red Bull KTM Pedro Acosta memberikan komentar soal senggolannya dengan Marc Marquez saat sprint race MotoGP Aragon 2025. Hasil, tensi tinggi sampai mewarnai gelaran sprint race MotoGP Aragon 2025 pada hari Sabtu kemarin. Bertindak sebagai pole sitter, The Baby Alien harus terlempar dari posisi terdepan karena melakukan start yang buruk pada awal lomba. Berupaya mempertahankan posisinya agar tidak melorot, Marquez sampai terlibat kontak dengan Pedro Acosta yang start dari posisi kelima. Dengan bakat serta ketenangan yang dimiliki, Marc Marquez perlahan menemukan kembali kesentuhan terbaiknya di atas motor Ducati Desposi di GP 25. Perlahan-lahan Marc Marquez berhasil memperbaiki posisinya untuk menduduki lagi urutan pertama dan memenangkan sesi balapan mini itu. Momen senggolan sikut antara peraih 8 gelar juara dunia itu dengan Acosta menjadi salah satu momen yang disorot dalam sesi tersebut. Acosta yang mendapatkan finish tepat kelima memberikan klarifikasi momen itu. El Tiburon dengan mantap menyebut bahwa Marc Marquez menjalani start yang buruk saat sprint hingga posisinya rawan dibentur rider lain. Pada kesempatan yang sama, Pedro Acosta yang mengaku melakukan start dengan baik tidak memilih pilihan lain selain sedikit menyenggol Marc Marquez. Hal itu terjadi karena Pedro Acosta juga ditempel dan mau tak mau mempertahankan posisinya dari ancaman Franco Morbidelli dari VR46 Team. Dia memulai dengan start yang buruk, saya memulai dengan awalan yang baik, kata Acosta. Morbidelli sedikit mendekat ke arah saya, jadi ada celah kecil dan saya masuk ke sana, imbuh Pedro Acosta. Saat sedang fokus membendung manuver Morbidelli, Acosta mengaku kaget karena di sisi lainnya ada Marc Marquez yang berjarak dekat dengannya. Dan saya pikir Marc Marquez, saat Anda memulai tidak menyangka ada orang yang datang begitu cepat dengan perbedaan begitu besar, kata Acosta. Dan ketika dia mencoba untuk menikung ke kanan, saya kira karena dia sangat dekat dengan racing lane, saya di sana, imbuh Pedro Acosta. Lebih lanjut, Pedro Acosta menilai hal ini merupakan hal yang biasa terjadi dalam sebuah balapan yang memang berjalan dengan sengit. Hal-hal seperti ini bisa terjadi, tidak ada yang tidak mungkin, terutama jika melakukan start yang sedikit lebih baik. Bahkan jika saya berada di posisi itu, Marc Marquez akan melihat saya. Saya tidak begitu buta. Katakanlah itu adalah bagian dari balapan itu sendiri, tuturnya menambahkan. Francesco Bagnaia belak-belakan bongkar kondisi hubungannya dengan Marc Marquez saat setim di MotoGP 2025. Bagnaia memastikan hubungannya dengan sang rekan setim cukup baik. Meski begitu, Bagnaia mengakui kini nasibnya berbeda dengan Marc Marquez di MotoGP 2025. Performa motor yang tidak sama membuatnya harus terseok-seok arungi musim ini. Ya,
Francis kabarnya beda nasib dengan Marc Marquez. Hal itu turut terlihat di MotoGP Aragon 2025 yang digelar di sirkuit Motorland Aragon pada akhir pekan ini. Bagnaia tampil kurang maksimal dalam sesi sprint race dan hanya bisa finish di posisi ke-12. Sementara itu Marc Marquez menjadi pemenang. Di race utama, Marc Marquez kembali memenangkan balapan dan Francesco Bagnaia finish di posisi ketiga. Meski beda nasib, Francesco Bagnaia mengungkapkan tidak ada masalah apapun antara dirinya dengan Marc Marquez sebab dia bekerja secara profesional. Hubungan dengan Marc normal di level kerja, kata Bagnaia dilansir dari Motosan. Bagnaia mengatakan Marc Marquez sejauh ini tampil cukup baik di MotoGP 2025. Dia pun secara perlahan mulai menemukan settingan terbaik untuk tunggangannya. Dia jauh lebih percaya diri dengan motornya, dia tahu cara menggunakannya dengan lebih baik, sementara saya mengalami lebih banyak kesulitan. Saya selalu mencoba membandingkan data saya dengan datanya, atau dengan data orang lain, ucap Francesco Bagnaia. Sekarang sedikit berkurang, tetapi saya mencoba berkonsentrasi pada spesifikasi motor saya dan dia dapat melakukan hal-hal yang ketika saya coba motornya tidak mengizinkannya. Itu adalah sesuatu yang harus Anda pahami, tutup Francesco Bagnaia. Siasat diatur Marc Marquez agar Ducati menang lagi. Pembalap Ducati yakni Marc Marquez sebenarnya sudah menyiapkan rencana agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal dan memuaskan pada MotoGP Aragon 2025. Para pembalap kelas utama akan kembali bersaing sepanjang akhir pekan ini dalam seri MotoGP Aragon, termasuk Marc Marquez sebagai andalan Ducati. Rider berjuluk The Baby Alien tersebut masih cukup konsisten untuk mendapatkan podium setidaknya pada dua seri terakhir di Prancis dan Inggris. Hasil yang didapat Marc Marquez menjadi hal yang sangat penting bagi Ducati tatkala Francesco Bagnaia mengaku mulai kehilangan sensasi dengan motornya. Meski masih bisa bersaing merebutkan podium, peraih 8 gelar juara dunia itu masih gusar dengan performa kuda besinya dari sebelumnya. Marc Marquez mengaku mulai kesulitan dalam mengendalikan laju motornya, di mana hal tersebut terbukti dengan crash yang dialaminya kini menjadi lebih sering. Alarm peringatan bagi Marc Marquez untuk MotoGP Aragon, di mana lintasan Motorland Aragon Spanyol menjadi salah satu lintasan tersulitnya. Tak ayal, siasat pun disiapkan oleh pembalap berusia 32 tahun itu agar tidak mengalami crash atau mencatatkan hasil minor dalam sesi balapan utama. Hal tersebut memang menjadi perhatian utama Marc Marquez menjelang bergulirnya seri ke-8 dalam kalender MotoGP. Pasalnya, dari 7 seri yang dijalani, Marc Marquez mencatatkan 2 kali crash, di mana salah satunya terjadi ketika dia sedang memimpin lomba. Melalui sesi konferensi pers menjelang MotoGP Aragon, Marc Marquez menyebut bahwa timnya sedang berupaya menutup kejelemahannya tersebut. Pendekatan yang berbeda akan dilakukan Marc Marquez dalam balapan kali ini agar bisa meraih kemenangan lagi yang sudah tidak tergenggam dalam 3 seri terakhir. Tentu saja itu adalah titik lemah saya saat ini dan kami sedang mengusahakannya untuk menutupnya, kata Marc Marquez dari Crash.net. Saya akan memulai mengelola dengan cara yang berbeda. Saya akan mencobanya, ibunya. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol itu menegaskan tekadnya untuk tidak ingin melakukan kesalahan ketika menggeber kuda besinya di lintasan. Secara teori adalah satu hal, tetapi di lintasan balap adalah hal yang lain karena Anda tidak pernah ingin melakukan kesalahan. Namun semua kesalahan itu terjadi pada balapan utama dan itu adalah titik lemah kami, imbu Marc Marquez. Tidak melakukan kesalahan pada MotoGP Aragon 2025 menjadi harga mati bagi Marc Marquez agar bisa mempertahankan posisinya di puncak klasemen sementara. Masalah aneh lainnya buat Fabio Quartararo tersingkir dari MotoGP Aragon. Fabio Quartararo dari Yamaha kembali mengalami masalah dengan YZR M1 saat tersingkir dari posisi 10 besar di MotoGP Aragon.
Setelah 3 ronde, di mana ia menempati posisi terdepan dan berjuang untuk podium, di 2 ronde di antaranya Fabio Quartararo kesulitan di sepanjang akhir pekan di Aragon. Masalah getaran di bagian belakang membuatnya kehilangan poin pada saat sprint race hari Sabtu, dan masalah tersebut muncul kembali pada Grand Prix 23 putaran hari Minggu. Fabio Quartararo terjatuh dari posisi ke-10 di tikungan 1 pada putaran ke-13 dan mengatakan, getaran di bagian belakang berarti saya tidak bisa berkendara. Yang mengkhawatirkan, ini bukan masalah yang ia duga akan terjadi pada ban belakang medium yang dipakainya dalam balapan, sehingga membuat beberapa orang di Yamaha bingung. Sama seperti kemarin, getaran di bagian belakang, lock up di bagian depan, tidak ada grip. Jelasnya, gripnya membaik dari putaran ke putaran, tetapi getarannya sangat buruk dan saya tidak bisa mengendarainya. Dan dengan sedikit lebih memaksakan diri, kami kehilangan kendali di bagian depan. Ini agak aneh, karena jika kami melakukan putaran pendek, 4 putaran itu cukup baik. Tapi setelah 5 atau 6 putaran, motornya mulai bergetar hebat, semakin lama semakin keras. Itu berasal dari sesuatu yang lain, tidak benar-benar kami ketahui penyebabnya. Dengan ban soft hal itu kadang terjadi, tetapi dengan ban medium kami tidak pernah menduga hal itu akan terjadi selama balapan, dan hari ini hal itu terjadi. Jadi ini sungguh aneh, ini tidak pernah terjadi 2 kali berturut-turut. Kita harus memahami alasannya. Ini situasi yang sungguh aneh. Fabio Quartararo yakin Yamaha bisa melupakan akhir pekan di Aragon, tetapi juga mencatat bahwa itu adalah tempat untuk benar-benar melihat posisi M1 2025 dalam urutan kekuasaan MotoGP. Meskipun ia menilai balapan mendatang akan lebih baik untuk Yamaha, ia mengakui potensi paket saat ini sangat buruk di Aragon dan masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan.